Baik, sahabat Inspirator Muda Indonesia, seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Firi Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada video kali ini, saya sudah merangkum 10 kebiasaan orang-orang hebat, 10 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sukses, di mana sahabat Inspirator Muda Indonesia, kalau misalkan mau menjadi orang hebat, mau menjadi orang sukses, paling tidak teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Inspirator Muda Indonesia semuanya bisa mengikuti langkah ini, bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang hebat ini. Paling tidak, kalau kita sudah mengikuti, kita akan berada di jalan yang tepat, kita akan berada di jalur yang pernah dilalui oleh orang-orang hebat. Apa aja kebiasaan-kebiasaan orang hebat, orang-orang sukses itu? Satu di antaranya saya sudah rangkum ada 10. Satu, yang pertama adalah orang sukses itu selalu menetapkan tujuannya. Artinya orang sukses itu punya tujuan, orang sukses itu punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita. Itu langkah pertama. Jadi kalau kita mau menjadi orang hebat, kalau mau menjadi orang sukses, langkah pertama tidak lain adalah kita harus punya mimpi, kita harus punya tujuan. Bahkan Presiden pertama kali kita itu mewanti-wanti anak muda biar mimpinya setinggi langit, biar tujuannya itu tinggi. Setidaknya kalau kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu yang dilakukan oleh orang sukses. Yang pertama, mereka memiliki tujuan yang jelas. Langkahnya selalu mengarah kepada tujuannya. Jadi tidak ada langkah yang terbuang, tidak ada langkah yang sia-sia. Karena langkahnya itu selalu mengarah kepada tujuannya. Itu yang dilalui kebiasaan-kebiasaan oleh orang-orang sukses yang pertama. Yang kedua adalah disiplin, ya. Perlu diketahui sahabat Inspirator Muda Indonesia, disiplin itu sesuatu yang sangat berat, ya. Disiplin itu harus memiliki perjuangan, ya. Jadi orang yang hebat, orang-orang sukses dimanapun berada, mereka itu punya disiplin, baik disiplin waktu, baik disiplin pekerjaan, baik disiplin tugas. Artinya mereka tidak pernah menunda-nunda kegiatan. Karena bagi mereka, kalau misalkan ditunda hari ini, maka besok harus mengerjakan 2 kali lipat. Jadi disiplin itu harus penting. Jadi sahabat Inspirator Muda Indonesia, bagi yang masih belum bisa disiplin waktu, disiplin pekerjaan, mungkin ini harus segera dirubah. Karena ada kata-kata pepatah mengatakan kalau kita tidak bergerak hari ini, kalau kita tidak berjalan hari ini, maka besok kita harus berlari. Jadi orang yang tidak disiplin, ya, itu ditumpuk ketika sudah mendekati deadline, baru di situ dia kerja seperti kerja rodi. Jadi itu harus dilatih, ya, disiplin itu butuh latihan. Itu yang kedua yang menjadi kebiasaan orang-orang hebat, itu yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga, orang-orang sukses, orang-orang hebat itu selalu belajar dan selalu meningkatkan kemampuan dirinya. Jadi saya membaca buku itu, saya pernah membaca buku, satu di antara kebiasaan orang sukses, satu di antara kebiasaan orang-orang yang sangat luar biasa, mereka itu suka membaca buku. Mereka suka membaca buku, bahkan pendiri Google itu menghabiskan 1/3 dari harinya itu membaca. Terus pendiri Facebook itu menghabiskan waktunya lebih banyak membaca. Jadi mereka orang-orang sukses, orang-orang hebat itu selalu meningkatkan kemampuan dirinya dengan cara apa? Dengan cara belajar, membaca, ikut seminar dan lain sebagainya. Jadi kebiasaan yang ketiga ini bisa kalian jadikan kebiasaan teman-teman semuanya. Paling tidak ketika kita membaca buku, kita mengetahui karena buku itu adalah jendela dunia. Jadi kebiasaan yang ketiga yang harus kita tiru adalah orang-orang hebat itu selalu meningkatkan kemampuannya dan selalu belajar, yakni dengan membaca buku. Yang keempat, kebiasaan orang sukses itu yang tidak dipungkiri adalah kerja keras. Betul sekali. Jadi orang sukses itu tidak semerta-merta sukses. Mereka itu meniti karir yang sangat luar biasa. Mereka itu punya kerja keras yang sangat luar biasa. Karena saya sering sampaikan ini, tidak mungkin ada yang namanya kerja cerdas sebelum dimulai dari kerja keras. Jadi kerja keras itu memang kerja kerasnya terukur. Kerja kerasnya itu bukan kerja keras yang tidak memiliki tujuan,
kerja keras, dari kerja keras itu muncul ide kreatif sehingga dimunculkan nantinya yang namanya kerja cerdas. Dengan waktu yang lebih sedikit tapi hasil yang lebih banyak, itu namanya kerja cerdas. Tapi kerja cerdas itu tidak mungkin lahir sebelum adanya kerja keras. Sehingga orang-orang hebat itu sebelumnya pasti memiliki waktu dan tenaga yang sangat luar biasa untuk kerja keras. Itu kebiasaan yang keempat yang menjadi kebiasaan orang-orang sukses, yaitu kerja keras. Bagi teman-teman sahabat inspirator muda yang saat ini hanya rebahan, yang saat ini hanya santai-santai, berarti teman-teman semuanya belum berada di jalur yang tepat. Karena kalau misalkan teman-teman lunak, ya, ini kata-kata bijak ya, kalau teman-teman lunak terhadap dunia, maka dunia menjadi keras buat teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman keras terhadap dunia, maka dunia akan lunak untuk kita semuanya. Jadi kalau kita bekerja keras, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kelima yang menjadi kebiasaan orang-orang hebat, diantaranya adalah mengelola waktu dengan baik. Nah, ini yang paling penting. Sahabat inspirator muda Indonesia, kita harus bisa mengelola waktu dengan baik. Mana yang spesifik, mana waktu yang prioritas, mana yang semi prioritas, mana yang menjadi tidak prioritas. Jangan semuanya menjadi prioritas. Misalkan prioritas membaca, ya sudah, alokasikan waktunya lebih banyak untuk membaca. Prioritas misalkan mengerjakan soal-soal yang anak sekarang masih SMA, ya sudah prioritaskan. Jadi sahabat inspirator muda Indonesia, di lain kesempatan saya akan mengajarkan, saya akan memberikan video bagaimana cara mengelola waktu dengan baik. Jadi yang paling penting di antara kebiasaan orang-orang sukses itu yang kelima adalah mereka bisa mengelola waktu dengan baik. Sehingga semua kegiatannya tidak ada yang terbengkalai. Semua kegiatannya tidak ada yang tertunda. Karena semuanya sudah dipatokkan. Semuanya sudah dipetakan. Hari ini saya mau ngapain. Besok saya mau ngapain. Jam segini saya mau ngapain. Itu harus detail. Jangan sampai teman-teman waktunya habis hanya untuk main HP. Habis hanya untuk nonton TikTok. Nonton YouTube. Yang mana yang ditonton itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kecuali misalkan nonton YouTube, nonton kajian. Nonton YouTube, nonton sebuah sesuatu yang inspiratif misalkan, itu sangat direkomendasikan. Jadi yang kelima itu menjadi kebiasaan orang sukses itu adalah mengelola waktu dengan baik. Yang keenam, mengambil risiko yang teratur. Nah, ini menjadi kebiasaan ya, menjadi apa ya istilahnya, kebiasaan orang-orang sukses itu adalah berani mengambil risiko tapi terukur. Artinya gini sahabat inspirator muda Indonesia, ketika kita ingin menjalankan sebuah usaha, yang paling penting itu adalah perencanaan, kemudian action. Nah, action ini diantaranya adalah mengambil risiko. Semua tidak ada yang tidak ada risikonya. Semua yang kita kerjakan itu mengandung risiko. Tapi dengan perencanaan yang jelas, dengan perencanaan yang terukur, risiko itu kita akan diminimalisir. Sehingga ketika sesuatu terjadi yang tidak diinginkan, itu kita sudah prediksi. Kondisi terburuknya ini akan terjadi. Jangan sampai kita nekat tanpa perencanaan, tanpa perhitungan, kita nekat, itu salah. Banyak orang mengajarkan udah yang penting jalan dulu. Yang penting mencoba dulu, jangan. Ada yang mengajarkan gini, udah yang penting jalan dulu. Kita gini dulu, jangan. Kita harus butuh perencanaan yang jelas. Kalau kita tidak ada ilmunya, kita melangkah, itu bahaya. Seperti halnya misalkan kita mengajarkan orang berenang. Tanpa ilmu langsung dicelupkan, udah meninggal. Ya kalau ada yang menolong, resikonya besar. Tapi ketika diajari caranya, tekniknya diajari, kemudian perlahan dia berlatih, kemudian dicelupkan, maka dia akan mempraktekkan apa yang dia pelajari. Begitupun dengan kita membuka sebuah usaha, jangan sampai usahanya tanpa perencanaan yang jelas langsung ngambil risiko, itu fatal. Ya, jadi orang sukses itu berani mengambil risiko dalam tanda petik yang terukur, risikonya terukur. Jadi kalau misalkan kemampuan saya misalkan jatuhnya di angka 100 juta, jangan sampai di atasnya 100 juta. Kalau misalkan kemampuan saya jatuhnya di angka 1M, jangan sampai terukurnya di atasnya 2M, bahaya. Nah, atas siapa nanti yang akan membiayai operasional yang begitu mangkraknya, yang begitu tingginya? Itu yang dimaksud dengan mengambil risiko yang terukur. Itu yang keenam. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Jadi sahabat inspirator muda Indonesia,
Ketika seseorang menjalankan sebuah usaha, menjalankan sebuah karirnya, pasti di jalan itu akan mendapatkan yang namanya masalah. Pasti di jalan itu akan mendapatkan yang namanya problem. Pasti akan mendapatkan yang namanya sesuatu yang tidak sesuai dengan jalurnya, itu sudah hukum alam. Orang hebat, orang sukses itu tidak meratapi di masalah ini, tapi mencari solusi gimana caranya ini bisa keluar menjadi jalur yang tepat lagi. Fokus pada solusi. Orang yang tidak fokus pada solusi biasanya dia mengeluh, biasanya dia merenung, meratapi, tapi tidak bergerak-gerak. Itu yang ketujuh, yang menjadi bagian dari orang-orang yang sukses, diantaranya yang menjadi kebiasaannya adalah fokus pada solusi. Solusi itu dicari ketika ada masalah. Jadi sebelum di video sebelumnya saya sudah sampaikan, ada sahabat saya itu sebelum memulai sudah mencari solusi. Sebelum ada masalah sudah mencari solusi. Contohnya dia sering bilang gini, kalau misalkan nanti seperti ini belum terjadi. Baru ketika terjadi kita cari solusinya. Nah, seperti itu sahabat Inspirator Muda Indonesia. Yang ketujuh menjadi kebiasaan orang-orang sukses. Yang kedelapan adalah networking, ya. Jadi orang sukses itu memahami pentingnya jaringan dan memiliki kebiasaan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi orang-orang sukses, orang-orang hebat itu jaringannya luas, hubungannya bagus dengan semua orang, networkingnya jalan. Sekarang itu banyak media-media yang bisa kita gunakan untuk menghimpun, untuk membangun sebuah jaringan yang sangat luar biasa. Saya sampaikan, kalau WhatsApp kita, WhatsApp sahabat Inspirator Muda Indonesia, semuanya kontaknya hanya berisi teman-teman alumni dari SD, SMP, SMA, maka yang ada di obrolan itu tidak lain adalah tentang reunian. Tapi ketika isi dari kontak teman-teman semuanya itu orang-orang hebat, ya, teman-teman ngumpul, teman-teman itu dengan orang-orang sukses, maka di situ akan muncul ide, akan sharing dan sebagainya yang membuat kita itu berpikir, terinspirasi dan mengambil tindakan-tindakan yang terukur sesuai dengan orang-orang hebat yang ada di WA kita. Jadi itu pentingnya networking untuk kemajuan kita dan kita bisa menjadi orang-orang yang hebat. Yang kesembilan, keseimbangan hidup. Nah, jadi orang yang sukses itu selalu mengukur diri untuk menyeimbangkan waktu, terutama biar tidak hanya prioritas pada satu hal. Jadi orang-orang sukses itu bukan hanya tentang pencapaian materi, tapi juga tentang keseimbangan hidup. Orang sukses memiliki kebiasaan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, teman, itu balance, seimbang, ya. Jadi waktu untuk keluarga ada, waktu untuk kerja ada, waktu untuk akhirat ada, waktu untuk dunia ada. Jadi mereka itu seimbang. Itu yang teman-teman bisa contoh dari kebiasaan orang-orang yang mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Nah, mungkin itu sekilas ya dari saya terkait kebiasaan-kebiasaan orang sukses yang bisa kita tiru, di mana kalau kita bisa meniru satu, dua, bahkan misalkan semuanya, maka kita akan menjadi orang yang berada di jalur orang-orang yang hebat. Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan. Semoga kita semuanya menjadi orang hebat, menjadi orang yang sukses, semua cita-cita kita tercapai. Saya Afri Sakti, Inspirator Muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.